tahun 2022. Pertama, penting ini kita lakukan dan kita ketahui. Satu, perlu diingat, pendidik tidak mencampur perhitungan dari hasil asesmen formatif dan sumatif, karena asesmen formatif dan sumatif memiliki fungsi yang berbeda. Kita ketahui asesmen formatif bertujuan untuk memberikan umpan balik pada proses pembelajaran, sehingga asesmen formatif bukan menjadi penentu nilai akhir atau yang kita tuliskan di rapor. Yang diolah menjadi nilai rapor adalah nilai asesmen sumatif. Yang kedua, dalam pengolahan dan menentukan hasil akhir asesmen sumatif, pendidik perlu membagi asesmennya ke dalam beberapa kegiatan asesmen sumatif, seperti sumatif 1, sumatif 2, sumatif 3, sumatif 4, dan seterusnya, agar peserta didik dapat menyelesaikan asesmen sumatifnya dalam kondisi yang optimal, tidak terburu-buru atau tidak terlalu padat. Untuk situasi ini, nilai akhir merupakan gabungan dari beberapa kegiatan asesmen sumatif tersebut. Sekarang mari kita pahami bagaimana mengolah nilai sumatif. Asesmen sumatif dilaksanakan secara periodik setiap selesai satu atau lebih tujuan pembelajaran atau ruang lingkup materi. Pengolahan hasil asesmen tersebut dapat diolah melalui data kuantitatif, kemudian dideskripsikan secara kualitatif. Atau yang kedua, data kualitatif sebagai hasil asesmen tujuan pembelajaran. Misalnya TP1 ini bisa di fase D umpamanya, menyelidiki ragam sumber energi yang dapat dimanfaatkan di lingkungan sekitar. Jadi acuan kita adalah TP, tujuan pembelajaran, perhatikan kompetensi. Dari kompetensi ini kita jabarkan indikator tujuan pembelajaran atau indikator asesmen. Misalnya, pertama, mampu menguraikan manfaat sumber energi. Yang kedua, anak kita tuntut mampu melakukan pengamatan sesuai prosedur. Karena ini adalah menguraikan manfaat sumber energi, lebih cocok dia tertulis, asesmen tertulis, sedangkan ini adalah unjuk kerja, tentu asesmennya adalah melalui nanti unjuk kerja dengan observasi. Selanjutnya, asesmen tertulis tadi untuk memperhitungkan KKTP-nya, kita buat kriteria. Misalnya 0 sampai 60 ini perlu bimbingan, 61 sampai 70 cukup, 71 sampai 80 kriteria baik, dan 81 sampai 100 sangat baik. Umpama saya guru, karena saya mengetahui benar tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh peserta didik saya, maka saya menentukan KKTP-nya 71 sampai 80. Ini diserahkan kepada Bapak dan Ibu, bisa menjadi 61-70, bahkan bisa 81 sampai 100. Begitu juga yang unjuk kerja, saya nanti akan melakukan observasi. Lalu saya membuat kualitas hasil observasi yang saya lakukan. Kalau nanti anak mendapat skor 1, itu perlu bimbingan. 2 cukup, 3 baik, dan 4 sangat baik. Ini saya tagih nanti dengan KKTP-nya minimal baik atau skor 2 ini pada bukti kinerja atau yang kita sebut evidence. Seperti apa buktinya? Seperti ini. Tadi rubrik tujuan pembelajaran yang akan saya susun dengan TP, misalnya ini TP1 tadi, ada 2 bukti evidence-nya. Dari mana kita menulis ini adalah indikator yang kita turunkan dari tujuan pembelajaran. Kemudian tadi karena ada 2 cara yang saya lakukan, baik itu kuantitatif dan kualitatif, ini saya gabung. 0 sampai 60 ini adalah skor kuantitatif, 61 sampai 70, 71 sampai 80, 81 sampai 100. Perlu saya ingatkan, tidak harus seperti ini, bisa dipisahkan antara kualitatif dan kuantitatif. Ini kebetulan, ini ada 4 kategori, sehingga bisa saya masukkan.
Misalnya, dalam kualitatif atau deskripsi, perlu bimbingan, saya menuliskan belum mampu menguraikan manfaat sumber energi. Nanti dari segi kuantitatifnya diukur 0 sampai 60. Untuk bukti evidence yang kedua, dari indikator yang kedua maksudnya, ini memerlukan bimbingan dalam melakukan prosedur pengamatan. Kalau posisi anak saya ketika melakukan prosedur masih di sini, itu kategorinya perlu bimbingan, dan skor kuantitatifnya saya yang menentukan 0 sampai 60, apakah nanti 40 atau 59, saya yang melihat kondisi pada saat asesmen ini berlangsung. Kemudian cukup seperti itu, ada 2 indikator yang saya ukur, kemudian kategori baik juga, dan nanti yang tertinggi adalah sangat baik. Nanti yang sangat baik ketika di 2 bukti mampu menguraikan dari 2 contoh manfaat sumber energi, dan indikator kedua mampu mengarahkan teman yang lain dalam melakukan prosedur pengamatan. Dari hasil asesmen yang saya lakukan, maka saya akan buat rekapnya dan menuliskan deskripsi seperti apa perkembangan atau pencapaian peserta didik saya tentang tujuan pembelajaran yang pertama ini menyelidiki ragam sumber energi dan seterusnya. Misalnya anak saya Badu, kualitas bukti atau evidence yang saya amati, dia sudah baik. Kenapa dia baik? Karena sudah sampai atau mampu menguraikan 2 contoh manfaat sumber energi. Lalu saya katakan itu baik, tetapi kualitas bukti indikator kedua ini baru dia kategori cukup. Saya tentukan 69 karena cukupnya sudah hampir-hampir di mampu dia melakukan prosedur walaupun memang belum sempurna ini, namun masih ditemukan 1 atau 2 kali kesalahan, artinya belum sempurna. Lalu saya katakan dia sudah mendekati cukupnya, itu sudah maksimal, saya katakan 69. Kemudian deskripsi, cara menulis deskripsi, saya gabungkan posisi baik tadi dengan cukup. Mampu tadi menguraikan 2 contoh, namun atau belum lagi mampu menguraikan 1 contoh manfaat sumber energi. Atau kalau kita rumuskan dengan baik, mampu menguraikan 2 contoh manfaat sumber energi dan dapat melakukan prosedur pengamatan secara mandiri meskipun masih ditemukan 1 atau 2 kali kesalahan. Jadi ini dapat kita dapat dari rubrik, bukan dikarang-karang sendiri, tetapi acuannya adalah rubrik tadi. Begitu juga anak saya Amar. Dia di bukti atau indikator pertama dapat skor kuantitatif 55, atau kalau saya sedangkan di dalam melakukan itu perlu bimbingan. Nah, di indikator kedua begitu juga dia posisi cukup, kemudian diukur dengan angka kemampuan menguraikannya itu masih 63. Maka deskripsi itu saya ambil dari kata cukup, karena ini yang tertinggi, dengan kata perlu bimbingan. Coba kita perhatikan, melakukan prosedur, jadi mampu dia melakukan prosedur pengamatan secara mandiri, namun masih ditemukan 1 atau 2 kali kesalahan. Kemudian ini karena ditemukan kesalahan, masih memerlukan bimbingan dalam melakukan prosedur pengamatan. Nah, ini nanti yang saya remedial. Belum mampu menguraikan manfaat sumber energi, tetapi dapat melakukan prosedur pengamatan secara mandiri, meskipun masih ditemukan 1 atau 2 kali kesalahan. Jadi kedua kalimat yang ada di rubrik itu disatukan, diposisikan yang tertinggi duluan, kemudian yang terendah. Lalu untuk nilai aslinya atau nilai di satu tujuan ini saya rata-ratakan. Ini tadi 55, 63 dapat 59, sedangkan KKTP tadi 70 sampai ini kita lihat tadi KKTP-nya adalah 71 sampai 80. Nah, inilah
saya nanti menyatakan dia belum tuntas pada tujuan ini dan perlu dilakukan remedial. Jadi ini Bapak dan Ibu sekaligus sudah menganalisis hasil asesmen itu, mana anak yang perlu diremedi dan juga mana anak kita yang sudah tuntas dalam pembelajarannya. Sekarang bagian kedua, bagaimana saya mengolah capaian tujuan pembelajaran menjadi nilai akhir. Perlu diingat, untuk mendapat nilai akhir mata pelajaran, data kuantitatif boleh langsung diolah, sedangkan untuk data deskripsi, pendidik dapat memberikan penjelasan mengenai kompetensi yang sudah dikuasai peserta didik, mana kompetensi yang belum dikuasai, dan dapat ditambah tindak lanjut secara ringkas bila ada. Misalnya, saya ambil di fase B, ini, bila pengukuran capaian dilakukan untuk setiap tujuan pembelajaran dengan data kuantitatif, ada 3 mata pelajaran contohnya, umpamanya bahasa Indonesia ada 5 tujuan, kemudian pendidikan agama dan juga IPA. Lalu, satuan pendidikan menggunakan rentang nilai untuk tercapaian tujuan pembelajaran. Rentang nilai ini bisa sama untuk setiap mata pelajaran yang berbeda, tergantung kesepakatan para pendidik di satuan pendidikan. Nah, ketuntasan ditentukan untuk setiap tujuan pembelajaran, bukan akhir pengolahan nilai sumatif per mata pelajaran. Jadi, untuk satu tujuan pembelajaran. Tadi ada 59 itu untuk satu tujuan pembelajaran. Mari kita lihat, umpamanya ini di fase B, bila pengukuran ketercapaian dilakukan untuk setiap tujuan, ada tujuan pembelajaran 1, tujuan pembelajaran 2, tujuan pembelajaran 3 sampai 7, kemudian rata-rata sumatifnya inilah nanti bakal menjadi nilai rapor, tetapi harus disatukan lagi dengan nilai semester kalau sekolah membuat nilai sumatif semester. Jadi di sini bisa diukur dengan kesepakatan rentang nilai 0 sampai 55 belum mencapai tujuan ketuntasan. Nah, dalam posisi ini saya membuat atau sekolah menentukan KKTP-nya 56 sampai 100, ini sudah mencapai ketuntasan. Jadi kalau kita lihat ada yang 55 di pendidikan agama, bahasa Indonesia juga seperti itu, MIPA juga masih ada 55. Nah, nanti yang dilakukan remedi adalah di bagian yang merah-merah ini, bukan setelah dirata-ratakan. Jadi ketuntasan per tujuan pembelajaran. Kalau ini saya lakukan dalam bentuk deskripsi atau kualitatif, maka nanti saya akan membuat kategori perlu bimbingan, cukup, baik, sangat baik. Tentu ini deskripsinya ini saya lihat dari tuntutan dari tujuan pembelajaran itu sendiri. Ini dalam bentuk boleh saya kategorikan atau dikonversi ke bentuk skala Likert. 4 itu sangat baik, 3 itu baik, 2 itu cukup, dan 1 itu perlu bimbingan. Lalu saya rekap. Untuk pendidikan agama, umpamanya tadi 3 tujuan, bahasa Indonesia tadi adalah 5, 3 di sini yang tertulis, ini contoh. Saya yang menentukan dengan acuan pencapaian tujuan pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik saya, maka saya menentukan di tujuan pembelajaran ini umpamanya 2, kemudian di tujuan pembelajaran 2 dia posisi 3, di tujuan pembelajaran 3 dia posisi 2 lagi, dan seterusnya begitu juga di mata pelajaran MIPA. Ini karena di SD tentu ini wewenang dari guru kelas. Itu Bapak dan Ibu ya. Nah, perlu kita ketahui, penilaian pencapaian hasil belajar peserta didik dilakukan dengan membandingkan pencapaian hasil belajar peserta didik dengan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, ini sudah kita pelajari di video sebelumnya bagaimana membuat KTTP. Kriteria ini bukan angka, melainkan kalimat yang menjelaskan penguasaan kompetensi pada tujuan pembelajaran. Peserta didik menguasai semua indikator tanpa banyak menghadapi kesulitan. Ini kalau kita ukur dengan kualitatif, dengan menuliskan deskriptor. Lalu bagaimana mengolah ke nilai rapor? Misalnya tadi bentuk angka. Saya sudah mengumpulkan semua sumatif 1, sumatif 2, sumatif 3,
atau lingkup materi 1, lingkup materi 2, lingkup materi 3. Nah, di sini saya contohkan sampai lingkup materi 4. Ada anak saya umpamanya, ini nama siswa ya, Rizka Ani Badu. Kemudian saya tuliskan nilainya, saya rata-ratakan 78. Setelah mengikuti sumatif semester, dia dapat 75. Nah, dua inilah yang menentukan nanti nilai yang kita tuliskan di rapor. Dan sekolah punya wewenang untuk membuat bobot dari berapa bobot nilai rata-rata sumatif dan berapa nilai sumatif bobot nilai sumatif semester. Apakah 50-50 atau 40-70, 70-30, itu diserahkan kepada sekolah. Atau seperti ini saja boleh. Nah, nanti inilah yang kita tuliskan nilai rapor, diperoleh dari nilai rata-rata sumatif ditambah sumatif semester, dan bobotnya ditentukan sekolah. Akhirnya kita peroleh nanti seperti ini. Misalnya untuk anak Rizka, kalau kita pindahkan, ini 85 yang tertinggi, kemudian di sini juga dia sudah 83, ini yang rendah. Ini dapat rata-ratanya 76, kemudian sumatif semester 75, dirata-ratakan menjadi 75,5, nanti dibulatkan menjadi 76. Maksudnya di sini adalah bagaimana kita memberikan nilai si Rizka ini dalam rapornya. Karena di rapor hanya ada angka dan juga ada deskripsi. Nah, lalu saya akan melihat tujuan pembelajaran yang dicapainya. Ini misalnya, lalu saya ringkaskan, nilai 85 dan 86 ini menunjukkan penguasaan baik dalam memprediksi kondisi cuaca dan membedakan siang malam yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran TP1 dan juga TP6 sampai TP8 atau lingkup materi. Ini hanya contoh. Kemudian yang terendah di lingkup materi yang ada tujuan pembelajarannya TP4 dan TP5. Nah, di sini perlu pendampingan dalam memahami konsep waktu jam, menit, detik, perlu bimbingan lebih lanjut agar kemampuan tersebut dikuasai secara konsisten. Inilah nanti saya gabung menjadi deskripsi nilai rapor. Nah, sedangkan ini nilai angkanya, ini khususnya di mata pelajaran IPA. Perlu saya ingatkan lagi, Bapak dan Ibu, untuk satu kali sumatif, itu boleh satu kali TP atau lingkup mata pelajaran atau beberapa lingkup mata pelajaran. Jadi boleh ini diganti TP1 sampai TP2 ini lingkup mata pelajaran 1 atau langsung materinya. Silakan saja, materi tentu diurutkan sampai dalam satu semester. Selanjutnya, hal yang perlu diperhatikan, data asesmen formatif dibuat secara terpisah dari rekapitulasi sumatif. Nah, ini karena fungsinya beda, sehingga tidak dicampurkan. Nah, formatif ini memang hasil asesmen formatif akan digunakan sebagai pertimbangan deskripsi capaian kompetensi dalam rapor, kalau diperlukan. Tetapi fungsi utama formatif adalah memperbaiki atau umpan balik dalam proses pembelajaran, baik bagi peserta didik maupun bagi guru. Nilai akhir semester menggambarkan deskripsi kualitas dari capaian peserta didik yang menunjukkan adanya hal-hal yang belum tercapai dan sudah tercapai oleh peserta didik. Nah, kalau saya olah nilai rapor itu dalam bentuk kualitatif, bisa saja ini nama siswa baru Malta dan sebagainya. Formatif 1 ini adalah KKTP-nya dalam bentuk deskripsi. Formatif 2 seperti itu, formatif 3. Kemudian kalau saya melakukan observasi, ternyata anak Badu ini di formatif 1 ini capaiannya. Terampil menggunakan antarmuka, berbasis grafis, dan mampu menjelaskan komponen-komponennya pada orang lain. Ini adalah di fase D. Kemudian begitu juga di formatif 2 dan formatif 3, di sumatif pun saya tuliskan dalam bentuk deskriptif atau kualitatif.
bahkan sampai nilai akhir semester. Nah, untuk keperluan nilai angka di rapor, ini nanti bisa dikonversi, apakah tentu kita kembalikan kepada rubrik. Misalnya terampil melakukan pencarian menggunakan peramban dan pandai memilah informasi, ini di posisi mana, apakah 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian nanti kita kembalikan kepada kuantitatif. Nah, ini bentuk seperti ini sebenarnya paling cocok di tingkat PAUD, karena di PAUD tidak diukur dengan angka. Tidak ada diukur dengan angka, jadi semua deskriptif. Ini adalah alternatif jika sekolah membuat rapor itu dalam bentuk kualitatif. Tetapi secara umum, rapor yang digunakan di tingkat SD sampai SLTA adalah bentuk angka dan juga ada deskripsinya. Dan seterusnya seperti itu, ada Reni umpamanya, ini adalah KKTP-nya dalam bentuk deskriptif yang diperolehnya ketika dilakukan asesmen melalui unjuk kerja dengan lembar observasi. Ini yang diperoleh dituliskan dalam bentuk KKTP, dalam bentuk deskripsi maksud saya. Nah, perlu kita ketahui Bapak dan Ibu, satuan pendidikan dapat memilih apakah perlu melakukan sumatif semester atau cukup data sumatif ruang lingkup mata pelajaran yang dimasukkan ke dalam rapor. Artinya, sumatif semester boleh tidak dilakukan jika dianggap nilai tujuan pembelajaran atau lingkup materi sudah cukup menentukan ketercapaian tujuan pembelajaran. Kemudian sekolah dapat memberikan bobot beberapa persen nilai sumatif lingkup mata pelajaran dan berapa persen sumatif semester untuk diisikan ke dalam rapor. Ini sebelumnya tadi sudah dijelaskan. Jadi diberi wewenang kepada sekolah untuk pengelolaan nilai sumatif ini. Bapak dan Ibu, contoh rapornya seperti ini. Ini adalah identitas, kemudian yang kita isikan adalah mata pelajarannya, kemudian ada nilai angka, tentu ini sudah melalui proses rekap dari tujuan 1 sampai tujuan dalam satu semester, kemudian kita deskripsikan caranya, perhatikan tujuan pembelajaran paling tinggi, kemudian yang paling rendah, kemudian lihat kompetensi atau materi yang belum terkuasai di situ, baru kita buat deskripsinya. Atau boleh dalam bentuk deskripsi keseluruhannya kalau rapor itu tidak dalam bentuk angka. Tetapi secara umum untuk rapor dari SD sampai SMA, saya ulangi, adalah bentuk ada angka, ada mata pelajaran, kemudian dalam bentuk angka, kemudian dalam capaian kompetensi. Maka bisa saja nanti nilai-nilai yang diperoleh dari rubrik yang deskriptif bisa dikonversi kepada nilai angka. Dan di akhir nilai rapor itu ada ditulis ekstrakurikuler, kemudian pramuka, kiri jurnalistik, dan ini bisa ditambah, tetapi pramuka ini masih ekstrakurikuler wajib ya. Kemudian data-data ketidakhadiran peserta didik diisikan, selanjutnya ditandatangani wali kelas, kemudian orang tua, kemudian diketahui oleh kepala sekolah. Demikian Bapak dan Ibu untuk pengolahan nilai sumatif sampai ke rapor. Dalam video berikutnya akan kita bahas tentang bagaimana melakukan remedi dan pengayaan serta syarat kenaikan kelas di kurikulum Merdeka. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua.